Soal kayak gini nggak pernah diajarin di sekolah, tapi keluar hampir di semua tes. Kelihatannya gampang, tapi gimana cara ngerjainnya biar nggak kekecoh? Simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang CPNS dimanapun kalian berada. Oke, balik lagi kita ke pembahasan soal SKD CPNS yang satu ini. Gak pernah ditemui di soal manapun di sekolah, mau SD, SMP, SMA gak pernah diajarin. Tapi di SKD CPNS, psikotes, tes kuliah dan sebagainya, soal kayak gini biasanya keluar. Gimana cara ngerjainnya? Langsung aja kita ke pembahasannya, let's go. Oke guys, ini dia soalnya. Lihat, soal kayak gini, mobil bensin sama dengan pelari titik-titik. Nah, untuk jawab soal-soal kayak gini, yang perlu kita lakukan adalah membuat hubungan antara yang satu kata lalu dengan kata yang lainnya, lalu kita samakan. Contoh, mobil dan bensin. Nah, mobil dan bensin ini ya hubungannya apa, lalu nanti pelari, maka kalau dengan hubungan yang kayak gitu, pelari hubungannya sama yang mana gitu. Contoh, mobil sama bensin. Tenaga mobil berasal dari bensin, sebagaimana tenaga pelari berasal dari titik-titik. Nah gitu guys, jadi kalau saya biasanya pakai kata-kata imajiner ya, kayak gini ya. Nah, ini kan sama aja kayak tenaga titik-titik berasal dari titik-titik gitu guys. Kenapa kita harus pakai kata-kata ini? Biar kita nggak kekecoh. Nah, kalau udah kayak gini, masukin aja ke ke jawabannya. Contoh, tenaga mobil berasal dari bensin, sebagaimana tenaga pelari berasal dari yang D, misalnya lintasan. Kak, salah. Tenaga pelari itu bukan dari lintasan. Kaos juga salah, sepatu salah. Yang jawabannya adalah yang A, makanan. Tenaga pelari berasal dari ya makanan gitu. Kak, kalau ada minuman gimana Kak? Nah, kalau ada minuman kira-kira jawabannya makanan atau minuman? Coba tulis di kolom komentar. Next. Nah, dingin, selimut, hujan, titik-titik. Nah, kalau gini gimana guys? Dingin, selimut, hujan, titik-titik. Coba boleh kalian pause dulu terus kalian pikirin jawabannya. Kira-kira benar nggak ya? Ketika dingin, biasanya kita menggunakan selimut. Sebagaimana ketika hujan, biasanya kita menggunakan titik-titik. Nah, gitu guys. Ya, kata-kata ini tuh sebenarnya bebas, Be. Ya, nggak nentu. Kalian ya bebas aja nyambunginnya kayak gimana ya. Tapi yang kalian gunakan ini, kalau misalnya di atas kalian menggunakan kata-kata gini, di bawah juga harus sama, nggak boleh diganti dan nggak boleh ditukar. Kalau yang kiri ya kiri, yang kanan ya kanan. Yang kiri yang mana maksudnya? Ini nih, dingin. Nah, misalnya dingin. Nah, ini kan dingin di sini nih. Nah, berarti hujan juga di sini. Nah, gitu guys. Ya. Jadi yang kiri harus di kiri atau lebih dulu, yang kanan juga harus di kanan. Oke. Ketika dingin biasanya kita menggunakan selimut. Sebagaimana ketika hujan biasanya kita menggunakan air, payung, dingin, basah. Jawabannya adalah yang B, payung. Ya kalau hujan kita biasanya menggunakan payung. Jas hujan bisa Kak? Bisa, tapi yang nggak ada pilihan ya. Oke, next ya. Soal selanjutnya. Semir sepatu. Sikat apa? Apa guys? Semir sepatu. Semir biasa digunakan untuk bersihkan sepatu. Sebagaimana sikat biasa digunakan untuk membersihkan titik-titik. Nah, gitu guys. Jadi ya ini relatif aja ya, kata-katanya ya tergantung kalian mau pakai kata-kata apa. Ya kalau saya pakai kata-kata gini. Semir biasa digunakan untuk membersihkan sepatu. Kan semir sepatu biasanya ya. Yang bikin sepatu mengkilap.
Sebagaimana sikat biasa digunakan untuk membersihkan? Jawabannya adalah yang D, gigi. Kan nggak mungkin bersihin televisi, rambut, kuku pakai sikat. Kuku disikat nggak ya biasanya? Kalau kalian biasa kuku disikat nggak guys? Coba tulis di kolom komentar. Kalau televisi nggak mungkin lah disikat, meledak TV-nya. Next, kepala pusing, perut apa? Nah, kalau kayak gini gimana? Ini sih kelihatan ya. Nah, kalau kepala pusing, kalau perut apa gitu ya. Kepala, sakit kepala disebut pusing biasanya gitu ya. Sebagaimana sakit perut disebut titik-titik. Ya gitu biasanya ya. Jawabannya yang paling tepat adalah kalau sakit perut biasanya disebut mules. Aduh sakit perut banget nih gitu kan, biasanya orang mules gitu. Jawabannya adalah yang C gitu guys. Untuk cara jawab soal-soal kayak gini, soal yang nggak pernah diajarin di sekolah. Oke, paham? Coba kalau yang belum paham tulis di kolom komentar. Gimana guys? Gampang banget kan? Cara jawab soal-soal kayak gitu yang nggak pernah kalian temuin semasa SD, SMP, SMA, pokoknya semasa sekolah lah. Tapi ternyata di tes apapun ya, di tes apapun, mau CPNS, mau kedinasan, mau kuliah, mau kalian tes kerja, soal-soal kayak gitu biasanya keluar untuk psikotes. Oke? Like video ini kalau membantu buat kalian, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian biar mereka belajar bareng sama kita. Tulis di kolom komentar kalau masih ada yang bingung ya. Kalau kalian ada jawaban yang lebih cepat atau cara yang lebih efektif menurut kalian, boleh kita sharing-sharing di kolom komentar. Buat teman-teman juga kalau masih ngerasa aduh kak aku kurang banget nih kalau misalnya cuma komen doang, boleh dong aku masuk grup biar bisa tanya jawab sama kakak-kakaknya, boleh banget. Langsung aja join grup WhatsApp kita di sini ya, di sini ya. Karena dengan join grup WhatsApp kita, kalian bisa sharing sama kakak-kakaknya, tanya jawab, dapat tips and trick, dapat informasi, bisa sharing bareng-bareng sama teman-teman sesama pejuang CPNS dimanapun kalian berada. Dan yang pasti join grup WhatsApp kita gratis guys. Oke? Jangan lupa join grup WhatsApp kita. Oke? Kalau udah join grup WhatsApp kita, jangan lupa subscribe karena kita akan upload video ini setiap harinya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Saya Harun pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.